ketika 12 kapal dari Laut Hitam berlabuh di pelabuhan Messina di Sisilia, ternyata orang-orang yang ada di dalam kapal itu sebagian banyak telah tewas akibat wabah ini. Pertengahan abad ke-14 pernah terjadi peristiwa mematikan yang hampir seluruh bagian bumi, tepatnya pada tahun 1346. Peristiwa yang hampir berlangsung selama 7 tahun itu merenggut nyawa sebanyak 75 sampai 200 juta orang banyaknya. Ya, peristiwa itu adalah Black Death atau Maut Hitam. Diperkirakan, peristiwa ini hampir sama dengan peristiwa yang pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Tepatnya tahun 536 Masehi. Mungkin buat kalian yang masih belum tahu apa sih yang terjadi pada tahun 536, buat para sedulurku bisa ditonton di channel ini karena kami sudah menguploadnya. Jadi kalian tidak ketinggalan dengan cerita ini. Sebenarnya ya lur, kita tuh harus beruntung atau bersyukur banget bisa hidup di zaman ini. Mengapa gue bisa mengatakan itu? Karena jika kita terjadi suatu wabah atau pandemi yang sangat mematikan, contohnya kemarin kayak kasus COVID-19. Apabila saat itu tenaga kesehatan tidak secanggih saat ini, itu mungkin bisa menelan korban lebih banyak lagi dari yang terjadi saat itu. Ya, contohnya kayak kasus Black Death ini. Buat kalian yang masih penasaran dengan kisah ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik yang akan kita sajikan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, let's go! Black Death atau Maut Hitam. Mengapa penyakit ini bisa dinamakan Black Death atau Maut Hitam? Ini bermula dari gejala-gejala orang yang terkena virus Black Death ini. Gejalanya itu diantaranya, jika kalian terpapar penyakit ini, kulit-kulit kalian itu akan menghitam. Selain itu juga akan timbul nanah-nanah pada kulit kalian. Biasanya juga penyakit ini akan disertai dengan demam yang sangat tinggi. Lalu apa sih penyebabnya? Apa sih kok bisa virus ini menyebar dengan sangat cepat? Asal-usulnya itu dari mana? Jadi, wabah ini disebarkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu. Di mana persebarannya kutu ini kan menghisap pada tikus. Dan tikus menyebarkan ke manusia. Selain itu, persebaran wabah Black Death bisa begitu dengan cepat itu karena orang yang terkena itu bisa menularkan melalui pernafasan. Selain itu juga, penyakit ini bisa menularkan melalui kontak fisik. Ya, hampir samalah dengan virus COVID-19 ya, pada waktu kemarin itu. Dan zaman dulu kan nggak ada masker. Nggak seperti zaman yang COVID-19 kan ada masker, jadi penularan itu masih dibatasi. Makanya saat itu bisa menelan hampir seluruh bagian penduduk bumi. Bayangkan, 75-200 juta orang banyaknya yang meninggal karena wabah ini. Orang tidur aja yang dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi sehat tidur, itu bangun-bangun sudah meninggal. Apa nggak ngeri? Lalu kronologi awalnya gimana mas? Jadi, kronologi awalnya ini bermula dari pembantaian kucing. Terus hubungannya apa kok? Kucing? Gara-gara kucing bisa menyebabkan wabah ini? Jadi ya, jika kita berbicara dengan rantai makanan, pasti kan kalian pernah belajar di waktu SMA. Apa itu rantai makanan? Kucing ini adalah predator dari seekor tikus-tikus yang ada di bumi. Dan tentunya tikus ini menganggap kucing adalah sebagai momok. Karena tadi kan kucing dibantai, maka kestabilan rantai makanannya ini goyah. Tikus yang seharusnya perkembangan biaknya ini bisa dibatasi, itu jadi berkembang sangat banyak sekali. Dan tikus-tikus yang banyak ini nggak hanya sekedar mencari makan, hidup, enggak. Jadi tikus-tikus ini tuh membawa kutu-kutu tadi yang telah terinfeksi oleh bakteri Yersinia pestis tadi, dan akhirnya itu menular ke manusia.
Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu lur. Dan misalnya ada salah bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Sebenarnya wabah ini tuh udah ada dari zaman dulu kala. Tapi karena belum tahu cara mengatasinya, belum tahu cara penanganannya, akhirnya wabah ini muncul lagi dengan dimulainya pembantaian kucing tadi. Dan akhirnya wabah ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penduduk Eropa. Terus caranya gimana mas kok bisa? Terus lewat apaan emang mas kok bisa menyebar begitu cepat ke Eropa? Sebelumnya ya, pada tahun 1340 itu, penduduk yang di Eropa itu sebenarnya sudah tahu akan penyakit tersebut. Karena wabah ini tuh bermula dari Asia, khususnya daerah jalur perdagangan timur. Sehingga negara seperti Tiongkok, India, Persia, Suriah, dan Mesir itu diserang terlebih dahulu oleh wabah ini. Terus karena orang-orang Asia ini yang belum terpapar, itu takut dan akhirnya mereka bermigrasi ke Eropa. Ya karena alasannya untuk menghindari penyakit tersebut. Tapi tanpa disadari, orang-orang yang menganggap dirinya itu tidak terpapar, ternyata ada sebagian orang yang sudah terpapar wabah ini. Jadilah wabah ini tuh menyebar ke Eropa, bermigrasi ke penduduk-penduduk Eropa. Dan ya akhirnya menyebarlah ke seluruh penduduk Eropa penyakit ini. Ditambah lagi ya pada saat itu, pada bulan Oktober tahun 1347, ketika 12 kapal dari Laut Hitam berlabuh di pelabuhan Messina di Sisilia, ternyata orang-orang yang ada di dalam kapalnya itu sebagian banyak telah tewas akibat wabah ini. Dan akhirnya ini memunculkan suatu gerombolan penduduk karena penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi di kapal itu. Lihatlah tuh orang ke kapal-kapal itu, ke dermaga-dermaganya. Sebagian besar di kapal itu tewas dan sebagian itu sakit parah. Dan yang hidup ini, yang sakit tadi ya, itu dipenuhi dengan bisul-bisul yang berwarna hitam dan mengeluarkan nanah dan darah. Karena melihat kejadian yang aneh di pelabuhan itu, akhirnya pemerintah Sisilia memerintahkan agar kapal-kapal tadi itu yang berlabuh untuk pergi dari pelabuhan. Tapi ya udah terlambat karena kan wabah itu menyebar dengan begitu cepatnya. Dan ya orang-orang yang ada di sana tadi akhirnya ikut juga terpapar oleh wabah ini. Dan ikut juga membantu penyebarannya ke penduduk-penduduk yang masih belum terpapar. Gitu guys. Ngeri nggak tuh? Rame lah keadaan pada waktu itu. Karena ya penyakit apa sih ini tuh sebenarnya? Kok hitam-hitam, nanah-nanah, ada darahnya pula, dan mati karena wabah itu. Akhirnya karena keterbatasan pengetahuan akan penyakit itu, muncullah prasangka-prasangka buruk pada saat itu. Apalagi saat itu kan suasana, kondisi itu masih dalam keadaan kalut. Dan prasangka-prasangka ini muncul dan mudah sekali dipercaya oleh banyak orang. Padahal kan prasangka-prasangka ini belum tentu benar adanya kan. Prasangka yang pertama itu, kebanyakan orang menganggap penyakit ini bermula dari orang-orang yang kotor dan kumuh yang biasanya ada di pinggir jalan kayak pengemis, pemulung, dan masih banyak yang lainnya. Karena mereka yang menganggap penyakit ini berasal dari orang-orang kumuh, akhirnya orang-orang ini yang menganggap itu membantu orang-orang kumuh yang ada di sekitarnya, dibantu semuanya itu. Gila enak banget coba bantai-bantai gitu nggak punya perasaan anjing. Selain itu juga orang yang terkena penyakit kulit, padahal bukan wabah Black Death ya, orang yang penyakit kulit ini akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Contohnya aja kayak jerawat, panu, kadas kurap, yang intinya akan dikucilkan dan dijauhkan dari masyarakat. Dan sebenarnya masih banyak sih prasangka-prasangka yang belum dipastikan kebenarannya ini. Dan mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. Karena di video kali ini tidak akan cukup, jadi tetap ditonton ya sedulur videonya. Dan kita juga akan membahas kemunculan Black Plague. Ya intinya gitulah bacaannya ya. Nggak bisa gue, susah kalau bahasa Inggris cuk. Black Plague yang pokoknya pakaiannya itu menyerupai burung, pakai topi gitu-gitulah pokoknya. Jadi gue akan membahas itu di video selanjutnya. Dan teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya, di like dan di share
kepada teman-teman kalian semuanya. Oke? Gue Mas Sopet pamit undur diri dan see you.